Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep ayam masak kemangi yang enak banget. Karena kita suka bosen ayam cuma digoreng, hari ini kita mau bikin lebih yang spesial lagi. Kita siapkan ayam, aku pakai bagian paha atas, aku potong-potong. Terus bisa pakai bagian lain sesuai dengan selera Fluffies di rumah. Sekarang kita mau siapkan untuk bumbu halusnya. Ada bawang putih, terus ada jahe dan juga ada kunir ya. Ini mau kita haluskan, kita ulek-ulek aja. Tambahkan lagi garam. Kita ulek-ulek lagi, tambahkan air tapi nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Fungsinya supaya nanti bumbunya itu nggak terlalu pekat banget. Jadi ada encer sedikit biar bumbunya juga lebih meresap. Ini sudah halus, kita mau marinasi ayamnya nggak usah lama-lama Fluffies, karena ini tadi aku potongnya kecil-kecil. Kalau misalnya Fluffies nanti mau potongnya gede-gede, marinasinya boleh lebih lama. Tadi sekitar 15 menit aja. Kalau misalnya Fluffies mau lebih lama dan potongannya gede-gede bisa 30 menit. Kalau sudah selesai dimarinasi, ini mau kita goreng. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Terus kita memasukkan ayamnya. Ini nggak usah sekaligus dimasukkan karena wajannya nggak terlalu besar Fluffies, jadi sedikit-sedikit aja. Jangan lupa sesekali dibalik. Kalau nanti warnanya sudah cantik kayak gini, udah mateng. Ini mau kita angkat. Setelah ini kita mau bikin bumbu halusnya. Senajan ini ayam itu udah enak, udah gurih Fluffies. Nanti kita mau masak lagi pakai bumbu dan juga godong kemangi. Sekarang kita siapkan ada cabai merah keriting. Terus tambahkan juga ada kunir, ada kemiri, bawang merah, bawang putih. Tambahkan sedikit air supaya kita mau menghaluskan nih. Kalau sudah halus, kita sisihkan, kita tambahkan lagi kemangi. Juga ada godong bawang, tadi sudah aku iris-iris ya. Sekarang kita akan siapkan wajan, tadi sisa goreng ayamnya, cuman minyaknya tak kurangin biar nggak kebanyakan. Kita masukkan bumbunya, tumis sampai nanti bumbunya wangi. Dan juga nanti kalau aku bilang udah pecah minyak Fluffies, tambahkan lagi bumbu lainnya, ada gula, garam, dan juga ada penyedap rasa. Kalau misalnya Fluffies mau tambahkan penyedap rasa, tambahkan air, aduk-aduk. Kalau sudah, ini mau kita masak sampai nanti berminyak lagi. Kalau sudah berminyak, baru nanti kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita goreng. Ayamnya udah masuk, kita aduk-aduk, biarkan nanti bumbunya ngeresep. Ini apinya kecil aja Fluffies. Aduk-aduk. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru nanti kita akan masukkan godong bawang dan juga godong kemanginya. Ini rasanya enak, gurih, dan ada rasa aroma kemanginya itu yang wangi banget. Kita aduk-aduk, udah masaknya nggak usah lama-lama lagi, seperti ini aja. Kita langsung sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget Fluffies. Kita makan untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep jangan tempe yang enak banget. Nanti kita juga siapkan ada sayur-sayuran tambahannya Fluffies. Kita siapkan dulu tempenya. Tempenya kita potong kecil-kecil aja kayak gini. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bahan tambahannya. Untuk bahan tambahannya, kita mau pakai labu siam Fluffies. Labu siamnya mau kita potong tipis-tipis. Terus habis ini kita mau potong kecil-kecil lagi, panjang-panjang. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Nanti mau kita tambahkan bayam Fluffies. Biasanya kan kalau kita masak bayam sama labu itu cuma di bening. Nah, ini kita mau masak jangan, atau jangan itu tempat Fluffy Kasih itu artinya sayur santan. Fluffies ngomongnya jangan. Kita siapkan bayamnya. Ini aku pakai bayam yang akar ya, lebih enak kalau untuk dimasak jenis kayak gini. Kita mau petik-petik, jangan lupa kalau misalnya metik-metik bayam itu kan suka ada kayak apa tuh, kayak pinggirannya itu. Nah itu kita kletek. Terus kalau sudah kita sisihkan, nanti kita cuci sampai benar-benar bersih banget. Untuk bumbu-bumbunya kita memakai simple aja Fluffies. Kita cuma mau pakai lombok, bawang, brambang. Udah itu aja bumbu andalannya ibu-ibu di rumah ya. Yang penting ada lombok, bawang, brambang, itu udah cukup
untuk masak-masak. Untuk lomboknya nanti Flavis kalau misalnya mau pedes, pakainya yang rawit ya, tambahkan rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau terlalu pedes, pakainya yang merah keriting aja. Kemudian kita akan siapkan bawang putihnya, kita iris-iris, bawang merahnya juga cukup kita iris-iris, jadi nggak perlu ngulek-ngulek dan nggak perlu blender-blender untuk resep masakan kali ini. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Kita mau siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau gongsong atau kita mau tumis bawang berambangnya terlebih dahulu sampai nanti wangi dan juga udah rodok layu. Baru kita akan masukkan lomboknya, kita aduk-aduk biarkan sampai wangi. Tambahkan godong salam kalau misalnya ada godong salam di rumah ya. Untuk aplikasi di halaman rumah, di belakang rumah itu banyak banget godong salam. Kita masukkan tempenya, kita aduk-aduk, kita masak dulu tempenya sampai nanti rodok kering dan juga udah mateng ya. Terus sayur-sayuran nanti belakangan aja. Sekarang kita masukkan santan. Aku pakai santan masih seger Flavis, jadi aku marut sendiri, terus habis itu aku peras. Bagi Flavis yang nggak punya kelapa yang untuk diparut, boleh juga pakai santan instan. Tambahkan lagi gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kita masak dulu tempenya sama kuah santan ini sampai mateng dan juga sudah tanek. Baru kita akan masukkan sayurannya, karena sayur-sayuran itu kan sebentar mateng, apalagi labu dan juga bayam itu sebentar banget mateng. Jadi pastikan kuahnya sudah matang dulu, sudah enak. Sekarang kita akan masukkan bayamnya. Kalau misalnya kuahnya sudah enak, bayam itu kalau masak tuh nggak usah lama, tinggal dicemplungin ke dalam ini, kuahnya sudah mendidih. Terus kita tunggu lagi sampai mendidih lagi. Udah begini aja. Ini warnanya udah cantik banget, rasanya enak, gurih. Rasanya kalau mam kayak gini tuh nggak perlu lauk lain lagi, karena sudah ada tempenya, sudah ada sayur-sayurannya, udah komplit banget. Ini udah enak banget, mau untuk lauk sarapan enak, lauk makan siang enak, lauk makan malam juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ikan goreng yang enak banget. Nanti kita juga mau bikin sambal pecah, nanti kita siram di atasnya. Wah, tambah enak lagi. Kita siapkan bumbu marinasi ya. Ada kemiri, kunir, bawang putih, jahe, dan juga ada ketumbarnya sedikit. Kita haluskan, tambahkan garam. Terus kita ulek-ulek lagi, nanti tambahkan lagi sedikit air supaya bumbunya itu lebih merata dan nanti gampang menyerap ke daging ikannya. Masih kurang dikit lagi, aku tambahkan dikit lagi. Ini sudah selesai. Ini kita pakai marinasi ikannya. Jangan lupa bagian perut-perutnya juga kita masukin bumbunya. Hari ini aku pakai ikannya ikan nila ya. Flavis bisa juga pakai ikan mujair, ataupun misalnya Flavis mau pakai ikan kakap atau ikan mas, itu juga enak banget. Yang penting marinasinya itu harus benar-benar resep bumbunya. Ini aku tadi marinasi selama 15 menit. Kalau sudah selesai dimarinasi, ini mau langsung kita goreng. Ini karena aku gorengnya ikannya gede banget, jadi minyaknya itu harus banyak. Ini tadi tak taburin sedikit tepung terigu boleh, tepung beras juga boleh, supaya nanti pada saat goreng ikannya itu nggak terlalu meletup-meletup. Kalau sudah bagian bawahnya sudah agak kering, ini mau kita balik. Kita tunggu lagi sampai nanti bagian bawahnya agak kering lagi. Setelah itu kalau misalnya masih kurang matang boleh dibalik lagi. Kalau sudah, ini langsung mau kita angkat aja. Warnanya udah cantik banget, rasanya udah enak, gurih. Kita sisihkan, kita mau bikin sambal pecahnya. Ya, siapa yang suka sambal pecah, mari merapat. Kita siapkan tomat. Ini tomatnya aku pakai yang seger. Kalau misalnya Flavis ada, tambahkan yang hijau juga. Jadi ada merah, ada hijau supaya warnanya cantik. Cuman tadi aku lagi nggak ada yang hijau, jadi aku pakai yang merah aja. Ini kita potong-potongnya kecil-kecil aja kayak gini. Kalau sudah, ini mau kita siapkan juga ada bawang putih, kita iris-iris. Terus tambahkan juga ada bawang merah. Bawang merahnya juga cukup kita iris-iris. Iris-iris ini tipis-tipis aja kayak gini Flavis. Setelah sudah diiris-iris, ini nanti bawang merah dan juga bawang putihnya mau kita gongsong dulu pakai minyak supaya nanti aromanya lebih wangi lagi.
Kita sisihkan dulu, kita mau ulek dulu lomboknya. Ada juga kencurnya nggak boleh ketinggalan. Ini aromanya khas banget. Aku suka banget sama namanya kencur, Flavis. Aromanya itu wangi banget. Ini mau kita ulek-ulek. Kalau misalnya nanti Flavis di rumah ada cabenya yang hijau, yang untuk ceplusan itu boleh ditambahkan, ada yang merah, ada yang hijau supaya warnanya lebih cantik. Kalau sudah halus, kita mau gongsong dulu bawang dan juga brambangnya sampai nanti layu dan juga wangi. Nggak usah sampai yang kering-kering banget juga nggak apa-apa, Flavis. Gini aja udah cukup. Ini mau kita masukkan. Nah, ini mau kita ulek-ulek lagi, biarkan nanti sampai halus. Kalau sudah halus, baru nanti kita akan tambahkan lagi sisanya tadi. Oh ya, sini kita tambahkan dulu ada gula, garam, dan juga ada sedikit penyedap rasa. Aku pakai micin sedikit, bagi Flavis yang nggak terlalu suka micin, itu boleh di skip juga nggak apa-apa. Kita ulek-ulek. Kalau sudah tercampur rata, baru nanti kita akan masukkan tomatnya. Nanti untuk tomatnya nggak usah sampai yang halus-halus banget, tapi cukup dibejek-bejek kayak gini aja. Nah, seperti ini aja udah cukup. Ini mau langsung kita siramin di atas ikan gorengnya tadi. Wah, enak banget. Apalagi nanti kita maunya pakai aneka lalapan. Mau pakai kubis, kemangi, ataupun daun poh-poh itu juga enak banget. Tuh, kalau di kampung-kampung tuh ada juga suka maem pakai pucuk daun mede, itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep jangan gori yang enak banget. Jangan gori atau jangan ketewel atau jangan nangka muda. Ini biar rasanya lebih gurih, lebih enak. Kita mau pakai daging tapi yang bagian sandung lamur, Flavis. Enak banget kalau untuk bikin jangan gori. Kita rebus sampai nanti benar-benar empuk. Ini ada kuahnya, biarkan saja, nanti mau kita masak untuk ngungkep gorinya atau nangka mudanya. Nah, ini nangka mudanya tadi sudah tak rebus gak usah lama-lama, sebentar aja, yang penting untuk ngilangin getahnya aja. Kalau terlalu empuk nanti, karena mau kita masak lagi pakai bumbu dan air kaldu rebusan daging tadi. Nah, ini mau kita siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai godong melinjo atau godong soknya ya. Terus itu kalau masak gori itu mesti ada godong melinjonya. Nah, ini aku juga mau pakai tahu kopong. Sekarang kita mau siapkan untuk bumbunya. Ada bawang putih, bawang merah, kemiri, kunir, terus cabai rawit juga. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, pakainya cabai merah keriting aja. Kalau sudah halus, kita sisihkan. Kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi. Apinya kecil aja biar nanti bumbunya benar-benar wangi dan juga tanak banget. Kalau sudah wangi dan juga tanak, baru di sini kita akan masukkan nangka yang sudah tadi kita rebus sebentar. Kita aduk-aduk. Di sini kita juga mau masukkan tahu kopongnya. Ini tahu kopongnya kan nggak cepat hancur, Flavis, kalau dimasak dalam waktu yang agak lama. Jadi kita masukkan saja. Kita aduk-aduk. Kalau sudah campur rata, baru sini kita akan masukkan rebusan daging dan kuah-kuahnya. Kalau misalnya nanti Flavis ngerebus dagingnya itu kuahnya udah asat, boleh tambahkan air biasa, nggak apa-apa. Kita masak. Di sini biar kuahnya nanti rada asat, baru nanti kita akan tambahkan santan. Sini kita tambahkan juga ada bumbu-bumbu lainnya, ada garam, ada kaldu bubuk, dan juga ada tambahkan gula ya. Boleh pakai gula pasir ataupun pakai gula Jawa juga boleh. Sajaannya lebih enak gula Jawa, cuman pas lagi habis jadi tak pakai gula pasir. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya kuahnya udah rada asat, baru nanti kita akan masukkan santan. Santan tadi aku meres sendiri, Flavis. Jadi rasanya itu lebih gurih, seger, dan juga ada rasanya itu lebih enak gitu. Tapi kalau saya Flavis nggak punya santan yang masih seger, meres sendiri, itu boleh juga pakai santan instan, nanti ditambahkan air. Kita aduk-aduk.
Biarkan nanti sampai mateng, kuahnya tanek. Jangan lupa sini godong belinjonya kita masukkan. Pokoknya kalau masak apapun tuh, kalau tanek apalagi itu santan-santanan itu nanti nggak cepet basi, Flavis. Kadang-kadang ini masak kayak gini siang, sorenya nggak habis, nanti aku angetin lagi untuk besok pagi sarapan. Itu enak banget, Flavis. Kalau misalnya sudah mateng, ini siap kita sajikan di meja makan untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Ini enaknya tuh mam pakai tempe bacem, terus ada sambal terasinya. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep bihun goreng yang enak banget. Disiapkan dulu bihunnya ya. Flavis bisa pakai bihun jagung ataupun mau bihun beras ya boleh. Ini mau kita rendam dulu pakai air panas sebentar sampai nanti dia empuk ya. Tapi jangan selalu empuk banget Flavis. Kalau sudah direndam pakai air panas itu sudah agak empuk, ini mau kita tiriskan. Terus nanti kita siram air dingin. Kalau sudah, kita mau siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Untuk bahan tambahannya aku mau pakai dada ayam. Flavis bisa juga menggantikannya pakai udang ataupun misalnya Flavis mau pakai bakso ataupun mau pakai fish cake. Terus bakso ikan tuh juga enak banget Flavis. Nah ini dada ayamnya mau kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong ini mau kita sisihkan dulu. Terus kita mau siapkan juga untuk bahan tambahannya. Untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai telur. Di telur tadi sudah aku buka Flavis. Terus tinggal kita kocok-kocok. Ini nggak perlu ditambahkan garam ataupun kaldu bubuk ataupun merica ya. Cukup telur aja dikocok kayak gini. Untuk sayurannya di sini kita mau pakai wortel ya. Ini wortelnya mau kita tipis-tipis. Terus mau tambahkan kubis itu juga boleh, enak banget. Atau mau pakai sawi caisim atau sawi pakcoy itu juga enak banget Flavis. Saya Flavis di rumah aja mau pakai sayurnya sayur apa. Tapi nanti aku selain ada wortel aku juga mau tambahkan sedikit toge ya. Nah ini wortelnya mau kita potong kecil-kecil aja, wajah panjang kayak gini. Kalau sudah kita sisihkan, terus di sini kita mau tambahkan godong bawang. Aku campur godong seledri juga Flavis biar nanti aromanya itu makin wangi banget. Ini mau kita iris kecil-kecil aja, terus nanti kita juga akan tambahkan sedikit toge. Nah, ini kita sisihkan dulu, terus kita mau siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita mau pakai ada kemiri, bawang merah, bawang putih, dan juga ada merica sedikit. Ini mau kita haluskan. Aku kalau salah pakai ulekan aja Flavis, karena cuma sedikit. Kalau Flavis mau pakai blender ya boleh. Sekarang kita mau tumis bumbunya, siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita mau goreng terlebih dahulu ayamnya. Biarkan nanti ayamnya mateng. Kalau misalnya sudah mateng, sudah berubah warna, ini mau kita pinggirin. Jika Flavis wajannya kecil, boleh diangkat dulu Flavis, biar nanti gak susah masaknya. Karena wajannya Flavis kasih lebar, jadi tak pinggirin aja. Terus kita mau tumis bumbunya, kita masukkan bumbunya, kita aduk-aduk. Kalau sudah mateng, kita mau masukkan telurnya. Kalau tadi sudah kita kocok ya, kita orak-arik. Kalau sudah, kita mau campur semua jadi satu kayak gini. Di sini kita akan langsung masukkan wortelnya. Nanti kalau misalnya togenya belakangan aja. Kalau misalnya mau diangkat baru mau kita masukkan. Ini karena wortelnya kan agak keras Flavis, jadi kita masukinnya di awal aja. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan lagi air, tapi gak usah banyak-banyak airnya, sedikit aja Flavis. Di sini kita tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Kita mau pakai gula, garam, kecap manis, terus tambahkan juga misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa, pakai micin atau mau pakai kaldu-kalduan itu juga boleh banget. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah, kita akan masukkan bihunnya. Kemudian ini mau kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata ya. Kita gongsong-gongsong lagi sampai nanti bihunnya itu rodok kering, jadi udah nggak basah lagi. Kalau tadi kita kasih sedikit air, kita masak. Kalau sudah tercampur rata dan mau diangkat, baru sini kita masukkan godong bawang dan godong seledrinya tadi, dan juga togenya.
Kita aduk-aduk. Udah, masaknya nggak usah lama-lama Flavis. Tinggal diaduk-aduk sebentar, udah kita sajikan di meja makan. Ini udah enak banget. Aku suka banget maem bihun kayak gini tuh, kayak gini aja udah, nggak perlu pakai nasi, nggak perlu pakai lauk-lauk lagi. Tapi kalau misalnya Flavis mau sajikan bihun ini untuk nasi tumpeng, ataupun misalnya Flavis mau maem nasi kuduk atau nasi kuning, itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.